Oke, kita coba membaca grafik. Di sini ada sumbu Y berupa energi dalam kilojoule per mol dan sumbu X berupa koordinat reaksi. Nah, cara membaca grafiknya adalah titik mula-mula, di sini kan A plus B. A plus B ini disebut dengan reaktan. Kemudian produknya mana? Produknya ini, titik C. Produk tahap 1. Nah, dari C ke sini, ini tidak ada hurufnya. Ini anggap aja hurufnya P ya. Dari C ke P, terjadi penurunan. Ya enggak? C-nya di sini, P-nya di sini. Turun dia. Nah, kalau turun disebut dengan exo. Kalau naik disebut dengan endo. Gitu ya. Naik itu endoterm. Kalau turun itu exoterm. Nah, kita lihat di sini, yang dimaksud naik itu bukan naik gunung nih. Bukan naik ini, tapi naik dari titik energi B ke energi C. Energi B ini ke energi C. Dari reaktan A plus B ke produk C. Kemudian yang ditanya turun juga bukan turun gunung ini, bukan. Tapi turun maksudnya adalah dari reaktan C ke produk P. Turun kan, C-nya di sini, P-nya di sini. Gitu. Kalau turun namanya exo, kalau naik namanya endo. Kemudian kalau naik ini terjadi penyerapan energi. Endo ini terjadi penyerapan. Nah, kalau turun terjadi pelepasan. Gitu. Ya. Kemudian ada kondisi naik puncak gunung nih. Nah, ketika ada zat dia naik ke puncak, ini maksudnya adalah zat tersebut membutuhkan energi minimum. Ini energi minimum yang diperlukan oleh zat tersebut untuk bereaksi. Nah, energi minimum itu berarti kan dari sini ya. A plus B naik ke puncak. Istilahnya adalah energi aktivasi. Nah, berarti ini juga tahap 2, energi aktivasinya dari titik C ke puncak nih, ke B plusnya. Nah, ini berarti energi aktivasi juga. Kita tulis ini kedua, ini ke 1. Ya. Kemudian ada titik puncak A plus B, AB plus. AB plus ini titik puncak disebut dengan zat antara. Namanya zat antara. Gitu. Begitupun yang B. B ini termasuk zat antara. Ya. Oke, langsung masuk ke soalnya. Pernyataan di bawah ini yang benar terkait dengan kurva di atas adalah A. Terjadi penyerapan kalor sebesar B min C kilojoule. Benar nggak? Sebesar B kecil min C kecil. Oh, berarti di sini penyerapan B titiknya di A plus B, reaktan, C kecil ini titik produk tahap 1. Benar ya, penyerapan karena kan naik dari sini ke sini. Oke, kemudian yang B coba. Terjadi penyerapan kalor sebesar B min D. B-nya di sini, D-nya di sini. Salah ya, karena dia posisi naik kan. Kalau naik itu energi aktivasinya. Ya, naik puncak. Kalau mau naik ke puncak namanya energi aktivasi. Kemudian option C. Terjadi penyerapan kalor sebesar E min C. Penyerapan sebesar E min C. Salah ya, karena ini juga E-nya sebagai titik puncaknya. Yang D terjadi pelepasan kalor sebesar A min E. Pelepasan sebesar A min E. Salah ya, A-nya di produk, E-nya di sini, B+.
Kemudian yang E, terjadi pelepasan kalor sebesar B min C. Terjadi pelepasan sebesar B min C. Salah ya, B min C harusnya penyerapan karena dia naik. Dari sini A plus B ke C. Energi C ini kan titiknya di C. Besar nih. Naik berarti harusnya penyerapan. Jawabannya A. Lanjut nomor 6. Di sini ada grafik tentang laju reaksi. Oke, kita lihat grafiknya. Di sini ada titik P, Q, dan R. Titik P ini lihat grafiknya turun, Q juga turun, R naik. Nah, dalam konsep laju, kalau zat itu berkurang, maka zat itu berada pada posisi reaktan. Karena reaktan itu kan terjadi pengurangan zat. Ya, sedangkan produk itu terjadi penambahan zat. Kalau zatnya bertambah, termasuk produk. Gitu kan. Laju reaksi, laju di mana berkurangnya reaktan dan bertambahnya produk persatuan waktu. Sekarang kita lihat P dan Q berkurang berarti reaktannya P plus Q. Nah, yang B nggak mungkin ya. Jawabannya antara A, C, D, dan E. Dan produk bertambah. R. R naik nih grafiknya. Nah, berarti jawabannya antara A, C, D, dan E. Manakah yang paling tepat? Kita bisa melihat koefisien dari perbedaan. Lihat deh di sini. Saya tulis dulu ulang ya. P plus Q menjadi R. Gitu. P di sini titik mula-mulanya 1. Ketika dia berada pada kondisi setimbang, oh ya, garis yang lurus nih, ini namanya reaksi sudah setimbang. Kalau reaksi setimbang, simbolnya adalah panah bolak-balik. Nah, atau reversible dia. Titik mula-mula 1. Ketika setimbangnya kan di sini. Kondisi ini. Berada di 0,75. Ya, berarti 1 dikurang 0,75 dapat 0,25. Berarti ini 0,25. Sekarang yang Q. Yang Q titik mula-mulanya 1. Ketika mencapai setimbang, titiknya berada di 0,5. Berarti 1 dikurang 0,5. 0,5. Kemudian R. Titik mula-mulanya 0. Ketika setimbang berada di 0,5. Berarti selisihnya 0,5. Kalau seperti ini tinggal dibagi saja. Ya, ini pernyataan Gay-Lussac. Konsentrasi akan sebanding dengan koefisien. Berarti pembaginya berapa angka paling kecil? 0,25 ya. Berarti jadi P plus 2Q menjadi 2R. Jawabannya adalah C. Karena 2,5 bagi 2,51, 0,5 dibagi 0,5 dibagi 0,25, berarti kan 2, 0,5 dibagi 0,25, 2. Jawabannya C ya, P plus 2Q menjadi 2R. Kemudian nomor 7, persamaan laju reaksi yang tepat adalah, kalau kita membahas persamaan laju reaksi, yang dilihat adalah bagian reaktannya. Persamaan laju itu akan sama dengan reaktan. Kita lihat aja mana yang termasuk reaktan. P plus 2Q. Berarti V sama dengan K, buka kurung P, pangkat A, dikali Q, pangkat B. Jawabannya adalah B.